Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penjelasan agresi dari pendekatan psikoanalisis dan behavioristik. Sebelum kita ke penjelasannya, saya akan memperkenalkan nama dari kelompok 6. Yang pertama adalah Putri Vetra Windira, saya sendiri. Yang kedua adalah Feby Tiffany Putri, dan yang ketiga adalah Indriani, dan yang keempat adalah Novia Lestari Ningrum. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Pendekatan psikoanalisis. Tokoh psikoanalisis Sigmund Freud yang berasal dari negara Austria mengemukakan bahwa perilaku agresi merupakan gambaran ekspresi yang sangat kuat dari insting untuk mati atau thanatos. Dengan melakukan tindakan agresi kepada orang lain, maka secara mekanis individu telah berhasil mengeluarkan energi destruktifnya. Pengeluaran energi destruktif itu dalam rangka menstabilkan keseimbangan mental antara insting mencintai atau eros dan kematian atau thanatos yang ada di dalam dirinya. Dalam pendapatnya tentang katarsis, Freud mengemukakan bahwa energi destruktif individu dapat dikeluarkan dalam bentuk perilaku yang tidak merusak, namun dalam waktu yang hanya bersifat. Tokoh lain teori insting adalah Konrad Lorenz, yang menyatakan bahwa agresi sebagai bentuk pemenuhan insting yang bersifat alamiah, yang lebih mengarah pada perilaku penyesuaian diri atau adaptif. Ini berarti para penganut teori insting yang memiliki dasar pendekatan aspek biologi menjelaskan bahwa perilaku agresi terjadi bukan karena stimulus atau provokasi dari luar. Insting untuk melakukan agresi merupakan sesuatu yang bersifat alamiah dari dalam diri atau internal seseorang untuk dipenuhi. Pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioristik adalah perilaku melukai orang lain. Sedangkan definisi klasik menyebutkan bahwa agresi adalah sebuah respon yang menghantarkan stimulus beracun kepada makhluk hidup lain. Agar perilaku seseorang memenuhi kualifikasi agresi, perilaku itu harus dilakukan dengan niat menimbulkan akibat negatif terhadap targetnya. Dan sebaliknya, menimbulkan harapan bahwa tindakan tersebut akan menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang diharapkan. Lorenz dalam Fuad berpendapat bahwa agresi adalah naluri untuk mempertahankan hidup. Karena bersifat naluriah, maka setiap saat sifat itu bisa muncul lebih-lebih dalam situasi hidup yang mengancam eksistensi hidup seseorang. Sedangkan menurut Baron dan Richardson, agresi didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain atau melukai makhluk hidup lain yang terdorong untuk menghindari perlakuan tersebut. Perbandingan antara dua pendekatan dan tokoh dalam memandang agresi. Pada pendekatan psikoanalisis, terdapat tokoh psikoanalisis Sigmund Freud, di mana menurut Freud, agresi merupakan perilaku gambaran ekspresi yang sangat kuat dari insting untuk mati atau thanatos. Dengan melakukan tindakan agresi kepada orang lain, maka secara mekanis individu telah berhasil mengeluarkan energi destruktifnya. Pengeluaran energi destruktif itu dalam rangka menstabilkan keseimbangan mental antara insting mencintai atau eros dan kematian atau thanatos yang ada dalam dirinya. Adapun tokoh psikoanalisis lain yaitu Konrad Lorenz yang mengatakan bahwa agresi sebagai bentuk pemenuhan insting yang bersifat alamiah yang lebih mengarah pada perilaku penyesuaian diri atau adaptif. Pada pendekatan behavioristik, Lorenz berpendapat bahwa agresi merupakan naluri untuk mempertahankan hidup. Karena bersifat naluriah, maka setiap saat sifat itu bisa muncul lebih-lebih dalam situasi hidup yang mengancam eksistensi hidup seseorang. Sedangkan menurut Baron dan Richardson,
agresi didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain atau melukai makhluk hidup lain yang terdorong untuk menghindari perilaku tersebut. Berkowitz dalam Myers juga berpendapat bahwa agresi dibedakan dua macam, yaitu agresi instrumental dan agresi benci atau hostile aggression. Agresi instrumental adalah agresi yang dilakukan oleh seseorang sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan agresi benci adalah agresi yang dilakukan semata-mata sebagai pelampiasan keinginan untuk melukai atau menyakiti, atau agresi tanpa tujuan selain untuk menimbulkan efek kerusakan, kesakitan, dan kematian pada sasaran atau korban. Sejarah asal terbentuknya perilaku tersebut pada individu. Dari sudut pandang psikoanalisis, ada sejumlah teori besar yang mendasari pemikiran mengenai agresi. Antara lain, teori insting oleh Sigmund Freud, teori survival oleh Charles Darwin, dan teori social learning oleh Neil Miller dan John Dollar, yang kemudian dikembangkan lagi oleh Albert Bandura. Teori Freud memandang perilaku agresif sebagai hal yang intrinsik dan merupakan insting yang melekat pada diri manusia. Selanjutnya, Darwin dengan teori survivalnya memandang bahwa secara historis, perilaku agresif ini dianggap sebagai suatu tindakan manusia untuk kebutuhan survival agar tetap dapat menjaga dan mengembangkan kemanusiaannya ataupun membangun dan mengembangkan komunitas. Teori social learning yang dipelopori oleh Neil Miller dan John Dollar yang meyakini bahwa perilaku agresif merupakan perolehan daripada hasil belajar yang diperoleh sejak kecil dan dijadikan sebagai pola respon dalam perkembangan selanjutnya. Bandura dan Walter 1959 sampai 1963 mengusulkan suatu perbaikan atas gagasan Miller dan Dollar tentang belajar melalui peniruan. Bandura dan Walter menyarankan bahwa kita belajar banyak perilaku melalui peniruan, bahkan tanpa adanya penguat atau reforman sekalipun yang kita terima. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model, dan akibat yang ditimbulkannya atas model tersebut. Proses pembelajaran semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Percobaan Bandura dan Walter 1963 mengindikasikan bahwa ternyata anak-anak bisa mempunyai perilaku agresif hanya dengan mengamati perilaku agresif sesosok model, misalnya melalui film atau bahkan film kartun. Dari sinilah akhirnya melahirkan beragam perspektif dalam melihat perilaku agresif. Kerumitan dalam memahami perilaku agresif menumbuhkan beberapa pendekatan dalam upaya mencoba menjelaskan dinamika penyebab perilaku agresif. Beberapa pendekatan beserta masing-masing cara pandang terhadap perilaku agresif ini diidentifikasikan atas 3 bagian besar, yaitu pendekatan biologis, pendekatan psikologis, dan pengaruh situasional. Dari sudut pandang behavioristik, Lawrence dalam Fuad 2008 berpendapat bahwa agresi adalah naluri untuk mempertahankan hidup. Karena bersifat naluriah, maka setiap saat sifat itu bisa muncul lebih dalam situasi hidup yang mengancam eksistensi hidup seseorang. Sedangkan menurut Baron dan Richardson, agresi didefinisikan sebagai segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti orang lain atau melukai makhluk hidup lain yang terdorong untuk menghindari perlakuan tersebut. Selanjutnya, agresi dikembangkan lagi. Berkowitz dalam Myers 2010 berpendapat bahwa agresi dibedakan 2 macam, yaitu agresi instrumental dan agresi benci atau hostile aggression. Agresi instrumental adalah agresi yang dilakukan oleh seseorang sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan agresi benci adalah agresi yang dilakukan semata-mata sebagai pelampiasan keinginan untuk melukai atau menyakiti
atau agresi tanpa tujuan selain untuk menimbulkan efek kerusakan, kesakitan, atau kematian pada sasaran atau korban. Sedangkan jenis agresi juga dapat dibedakan menurut norma atau pendapat masyarakat secara umum. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.